salam ujar, salam kembali. Syukur kepada Allah. Tadi enggak hujan, kita hadir di jaan beliau-beliau ini yang Ionian itu AKK langsung anggota Kerinci. Nah, kalau tidak ugo yang entah berapa anggotanya. Aku ngajeleh Ionian tanggal 9 itu kita menusuk beliau ini dengan Pak Pahrori. Akhlaknya baik, tak ada nak korupsi, tak ada. Apa kena dia korupsi? Yang dah banyak, sama hutang ini. Semua dia beli 1.200.000 nak nyebarkan sini ini. Ini partai. Kami akan siap berjuang di seluruh Kabupaten Kerinci, mulai dari PAC-nya, mulai dari pengurus DPC-nya sampai ke ranting. Saya mengucapkan selamat yang unggul dalam yang sudah mencetuskan. Sebenarnya beliau ini sudah kita persiapkan 2024. Karena perkiraan kita 2024 bisa kena bulan Oktober beliau pensiun. Nggak mungkin dengan cara yang sekarang, nggak mungkin. Maka kita panjang waktu mempersiapkan 2024. Jadi rupanya ini hikmahnya. Kemudian tadi pemimpin itu tidak boleh menolak melayani masyarakatnya. Ya, yang dikatakan apa itu bahasa kita itu, kalau malam bersuluh, kalau hujan berpayung, kalau menyeberang bersampan. Tak boleh kita mengatakan besok ada masalah anak betina kita kata besok, tidak boleh. Besok dia sudah mati. Dia kan? Tak boleh. Harus segera. Tak boleh kita ngata oge ujahe nunggu wahi tedeu. Oh dah gue umahnya di tepangga galo. Terlambat kita. Bonyo jio tempe situ. Nanti kita melayani. Oh dah gue gila habis galo. Besok lebih galo. Kita sampai situ nyelabih galo. Jadi tidak boleh. Nah, untuk itu saya meminta kepada seluruh yang memegang jabatan itu sebagai pemimpin, itu mulai dari level bawah, mulai barangkali dari RT, RW, ya, kepala dusun, kepala desa, itu untuk memegang pemimpin itu. Ya, pemimpin yang tadi itu, pemimpin yang memotong sama panjang, membelah sama besar, membagi sama dapat. Membagi itu bukan sama rata, ya bang. Nah, ini saya dengan beliau ini kan polisi, tahu tentang membagi itu. Membagi itu yang benar sama dapat. Kalau membagi sama rata itu tidak adil. Orang yang banyak kerjanya tentu mendapat lebih banyak daripada orang yang sedikit kerjanya. Nah, maka membagi itu harus sama rata, bukan sama dapat, bukan sama rata. Banyak dari 11 kursi. Sebenarnya saya nggak beliau. Ya. Kalau di Kerinci ini Di mana saja pemilihan di Kabupaten Kerinci ini, baik pun bupati termasuk gubernur, saya ikut semua pak. Orang di sini tadi bicara saja pilih bapak itu, saya sudah terapkan di daerah Sungai Asam, daerah seberang Pompe, Sungai Renah, sudah saya siapkan. Dapat tangan yang mulia, bapak satu. Nah ini pak, jadi jangan kita tinggal cerita itu nggak usah. Yang penting tak menang. Jadi, nah itu. Jadi jangan ada juga pak ya, maaf seluruh tim kita yang bergerak zaman dulu, ada yang ceritaan saja pak, tapi buktinya lapangan tidak ada. Kalau saya kapan saja, sebab saya sangat tertarik untuk Kerinci maju, karena mulai dari tahun 57 belum pernah, jangankan nomor 1, nomor 6 pun tidak pernah di Kerinci ini pak. Maka itu saya bertengkar dulu dengan Pak Gubernur HBA. Kami terus dianak tirikan di Kerinci pak. Wah, mana ada proyek pak pindah-pindahkan terus. Tidak ada. Maaf, saya tidak melawan pak. Jalan Kerinci sama dengan jalan tikus, tapi kalau kentang, sayur-sayuran, cabai dari Kerinci. Kalau tidak ada masuk dari Kayaro atau dari Kerinci, tidak makan kentang saudara yang ada di Jambi ini. Konsen saya bilang, Pak,
Kembalikan kami ke Sumbar, Pak. Iya, Pak. Kawan-kawan saya ada yang dari DPR waktu 8 Tubat. Batu pun tidak ada, Pak. Saya yang bicara. Saya mau pensiun juga, apa salahnya, Pak? Oh, mau marah saya berhentikan kamu? Boleh. Saya siap untuk berhenti, saya pensiun. Satu-satunya Kabupaten Kerinci yang tidak sekolah saya yang jadi pegawai, Pak. Ada sama kawan-kawan. Tapi yang bisa menguasai masyarakat saya. Ya, tepuk tangan Pak Syahril itu. Tanya sama kawan-kawan, siapa itu Pak Syahril? Ya. Kalau orang bilang kalau Pak Bupati sekarang Bupati 4 balai panggilnya ya. Manusia itu Kerinci itu hebatlah sudah, ya, hebatlah sudah, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Nah, itu dipuji oleh orang. Tapi persoalannya kita kemudian memang lapangan kerjanya. Nah, itu harus kita bangun lapangan kerja. Ketika saya mengatakan tadi itu pariwisata, mari kita berpikir dengan sumber daya manusianya. Kalau itu membutuhkan pemandu, nah itu lapangan kerja. Mari pemuda-pemuda kita nanti diberikan kursus untuk memandu. Gitu? Itu ada homestay, itu juga lapangan kerja. Itu kuliner, itu UKM bisa bekerja di situ. Makanya saya bilang kita harus membuat konsep. Jadi tidak bisa kita hanya bercerita saja, mengatakan sesuatu itu saja tanpa konsep, itu tidak bisa ya. Terima kasih Adinda. Saya catat Adinda orang yang kritis. Nanti pada saatnya saya